Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi ini pembahasannya santai aja. Jadi kemarin tuh saya ada bikin materi baru yang pillow cheesecake. Pillow cheesecake ini kan hiasannya seperti kayak keju gondrong gitu ya. Nah ini kemarin aku bikin kelasnya, ternyata banyak banget yang dari teman-teman, Chef ternyata parutannya beda nih ternyata, dan aku coba sendiri juga beda. Jadi dia seperti ini nih teman-teman ya. Teman-teman cari di Tokped dari harga 10.000 kurang sampai 20.000 lebih itu pasti ada yang seperti ini. Dan kemarin juga banyak pertanyaan di grup juga. Oke, ini bagi info aja, cuman info aja. Jadi kemarin aku beli 4 seperti ini, 1, 2, 3, 4. Ini aku ambil contohnya aja. Selintas kalau misalnya teman-teman lihat ini semua sama-sama aja ya. Dari panjangnya, dari pegangannya, segala macam. Yang membedakan itu kalau misalnya teman-teman lihat itu dari kualitas plastiknya ya. Jadi kalau misalnya digini dia tuh goyang-goyang. Itu kalau yang agak sedikit murah. Bisa diparut nggak Chef? Bisa-bisa aja. Tapi teman-teman di sini kalau misalnya parut, nanti aku ada video tutorialnya juga. Itu aku udah bikin 4 ya, bikin dari 4 ini. Ternyata yang paling bagus tuh yang agak mahal, Jadi kemarin aku beli, udahlah ini kan sama-sama aja, mungkin dari namanya beda toko, beda harga, wajar ya. Ternyata itu pengaruh ke hasil parutannya juga. Setelah diteliti-teliti sih sama aja ya, kayak misalnya bahan semua sama aja ya, paling tadi kayak kualitasnya itu yang goyang-goyang di sini, ininya yang ininya mudah copot, yang ininya goyang-goyang. Sama ya tadi itu kalau diparut itu sering patah-patah. Ternyata coba aku lihat, iseng-iseng beli, kan aku kan lihat kayak di Instagram segala macam tuh hasilnya kenapa bisa mulus ya, mulus panjang nggak ada patah-patah, cuma kayak di pinggirnya itu nggak ada serat-serat. Kenapa? Ya udah coba aja beli yang mahal yang seperti ini. Ya ternyata memang beda gitu. Jadi kayak parutannya itu kalau misalnya kayak gini, itu kayaknya kalau pas nyangkut di sini dia kayak awal-awal tuh muter-muter, melintir-melintir. Ternyata tuh ya kalau misalnya di sini dia di sini tumpul. Nih, ininya tumpul. Di sininya tumpul nggak tajam, dan dia yang di sininya cekungannya itu kurang dalam. Jadi itu yang membedakan si parutan keju gondrong ini dengan yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli, ini aku udah ada stok banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli itu ada di Tokopedia aku, Chef Agung. Teman-teman bisa beli. Dan kalau misalnya teman-teman di sini aku mau kasih tips and trick yang lainnya itu, kalau misalnya teman-teman mau yang keju gondrong itu kan biasanya cepat kering ya, keju di dalam kulkas. Itu biasa dipakai mika dulu, plastik mika. Habis itu nanti kan atasnya dibikin tinggi dikit teman-teman, plastik mikanya agak tinggi. Baru nanti di wrapping. Itu biasa lebih tahan lama, nanti masukin dus. Nah itu untuk si cake-nya ini, yang keju gondrongnya ini bertahan lama. Yang kedua, ini juga pertanyaan bagus nih kemarin. Tadi sama kemarin tuh ada pertanyaan bagus, Chef, kenapa sih di dalam satu merek ya? Contoh lah, ini aku pakai merek yang Kraft, aku pakai keju Kraft yang 2 kilo. Terus teman-teman kalau misalnya mau bikin keju gondrong ini kan kecil ya. Keju Kraftnya itu kan gede 2 kilo. Itu teman-teman bagi 2 dulu biar seukuran sama ini. Karena kalau misalnya teman-teman parut seperti ini, itu banyak yang kebuang. Jadi kalau teman-teman mau nanti ada dibagi 2, ntar diparut. Itu lebih efektif dibandingkan teman-teman pakai satu yang gede langsung diparut. Biasanya pinggir-pinggirnya suka kebuang. Dan kalau misalnya teman-teman habis parut, ini kan ada yang buat buangnya, itu nanti dibuang lagi teman-teman. Boros nggak sih Chef? Iya pasti boros sih, karena kan tadi aku baru upload di Instagram aku. Dia bilang, aduh Chef kalau pakai buat keju gondrong itu boros banget. Nah ya mau nggak mau, karena kalau untuk mendapatkan hasil yang cantik udah diparut nih, baru nanti dibuang nih. Di sini ada di sininya, nanti ada di videonya, dibuang nanti parut lagi. Karena kalau misalnya teman-teman hajar-hajar terus, nanti ada yang tipis, tebel, patah-patah. Itu tipsnya yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu kalau misalnya mau pakai keju itu dalam satu merek, pasti teman-teman kalau yang sering pakai keju pasti menemukan keju yang agak kuning sama yang ada pucet, kuning pucet. Nah kalau yang kuning pucet
ini bagus, dia masih lentur. Tapi kalau kuning yang sudah kuningnya, teman-teman pasti tahu yang kuning banget, itu biasa dia udah keras dan lebih mudah patah-patah. Biasa kenapa sih chef? Biasa itu sih ya udah sedikit lama ya teman-teman, kalau pada saat ditaruh biasanya dia udah agak lama. Biasa kalau yang agak pucet ini dia masih baru. Nah, pokoknya kalau teman-teman mau bikin keju gondrong, pilih yang kuning pucet, dia bagus. Dan kalau teman-teman mau beli ini, aku ingetin lagi ada di Tokopedia aku. Jadi aku udah di pabriknya udah ada, aku udah pesan. Jadi aku bikin yang di sininya tuh benar-benar tajam, jadi nggak tumpul. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli, langsung aja cek Tokopedia aku. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Baiklah semuanya, ini perbedaannya ya. Yang ini yang tumpul. Jadi kalau teman-teman, aduh saya pengen tahu chef yang fisiknya untuk ini, kalau dari fisik semua sih sama aja. Paling nanti teman-teman tuh raba yang belakangnya, kalau misalnya dia tumpul, berarti itu seperti ini hasilnya. Terus kalau misalnya teman-teman tajamnya itu bukan kayak pisau ya, jadi kayak kalau digitu kayak tajam aja. Nah itu berarti yang bagus seperti itu. Dan dia untuk lapisan yang atasnya yang atasnya dia rada cekung. Jadi kalau misalnya yang nggak bagus, dia tuh agak sedikit datar. Jadi kalau misalnya teman-teman, kalau misalnya mau bikin, itu harus dibagi dua seperti ini. Jadi satunya nanti itu wrappingnya jangan dibuka, di wrapping aja. Di wrapping itu kan ada aluminiumnya, nah nanti di wrapping. Jadi kita pakai setengahnya aja seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman harus buang nanti sisanya seperti ini, biar dapat yang bagus. Ini aku beli sampai 4 kali teman-teman, 4 kali. Terus ada yang kemarin di Instagram, chef beli aja yang mahal, yang 300 ribuan. Nah, tapi aku kan kelas aku tuh pengennya yang murah-murah aja lah sebenarnya. Nah tuh kalau misalnya yang kurang bagus, dia atasnya tuh suka melengkung-melengkung tuh, lihat ya, patah-patah. Terus chef ini kok kelihatannya keras ya. Kemarin aku tuh yang kemarin ini aku tuh udah pakai yang ini dari kulkas, makanya agak sedikit keras. Jadi kalau misalnya teman-teman mau serut, itu harus suhu ruangan dulu biar dia nggak keras. Hasilnya seperti ini. Nah ini sama yang dari kulkas juga. Tuh hasilnya dia, lihat, tidak patah-patah, tidak melintir ya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini membantu dan memberikan solusi. Terima kasih semuanya.